Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel yang sama, Ausi, Alumni Untak Club. Apa kabar alumni Untak di seluruh tanah air Indonesia dan dimanapun kalian berada? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini di bulan Oktober, kayaknya kita cocok dan pas membahas tentang aktivitas generasi muda. Sebelah kanan saya sudah hadir Ketua UKM Teater Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kita akan ngobrol banyak sama beliau, apa sih aktivitas teater di kampus ya. Terus selain itu kita juga akan mengupas bagaimana aktivitas kuliah mereka. Apakah mengganggu perkuliahan atau bagaimana? Ataukah saling support sehingga tidak ada yang terganggu. Jadi aktivitas perkuliahan tetap lancar, tidak mengganggu SKS yang mereka ambil, terus juga tidak mengkhawatirkan nilainya dan sebagainya. Oke, langsung saja. Ketua UKM, tentunya di Ketua UKM ada panggilan khusus ya untuk personel-personelnya. Oh, kebetulan kalau di UKM teater itu panggilannya dari teman-teman. Dari teman-teman, ya. dari teman. Ya. Dirimu dipanggil apa? Panggil Oki. Oke, jadi Oki ini sama teman-temannya dipanggil Oki ya. Nama lengkapmu? Ferdiansa Oki Pratama. Ferdiansa Oki Pratama. Di teman-temannya lebih senang panggil Oki daripada Ferdiansa. Di tengahnya yang diambil. Tengahnya. Kenapa pilih teater? Karena menarik gitu, Mas. Apanya yang menarik di teater itu? Ya. Soalnya kan kalau kita kuliah di kampus kan berpapasan dengan dunia pendidikan kan, kayak bingung, terus kayak sepaneng gitu. Sepaneng ya. Terus ketemu dengan teman-teman yang agak sedikit gila itu sangat menarik. Jadi teater identik dengan gila. Iya, menyenangkan. Menyenangkan. Jadi oleh karena itu pilih teater. Pilih teater. Tadi untuk mengusir kejeniusan ya, kesepanengan, kemudian pilih teater. Ada berapa UKM di kampus Untak ya? Kalau di kampus Untak kurang lebih 28 sampai 30 UKM. 28 sampai 30 UKM. Jadi dirimu memilih UKM teater. Langsung teater. Ketika masuk Untak kemudian saat menjadi mahasiswa baru langsung pilih teater atau? Ya, sebenarnya kan pas masuk awal kuliah kan ada kayak demo UKM gitu, Mas. Jadi setiap UKM itu menampilkan karyanya lah gitu. Dan UKM yang paling menarik itu menurut saya waktu itu UKM teater. Karena dulu senior pas mempresentasikan UKM teater sebagai ini loh UKM teater yang menari terus menyenangkan. Apa yang kau lihat waktu itu saat senior presentasi? Kayak di luar dari diri mereka sendiri. Di luar dari mereka sendiri pasti. Kayak ada yang jadi orang gila, terus ada yang nari. Berarti di luar dari mereka sendiri seperti kesurupan nanti. Iya. Tapi itu sangat real itu. Oh, real. Iya. Jadi itu kayak, real ya. Iya, menampilkan orang gila itu ya wis benar-benar ini orang gila. Ini orang gila. Nggak kayak acting, nggak kayak apa. Mungkin sudah menjiwai gitu. Oh. Apakah sebelum itu saat SMA pernah ikut teater? Oh, waktu SMA belum. Belum pernah ya? Iya. Soalnya kan saya dulu waktu SMK itu pendidikannya semi militer. Semi militer. Ya, di mana SMK? Di Mojokerto. Mojokerto. Jadi komentar dulu, Mas. Jam 6, setiap jam 6 pagi itu apel pagi. Terus kalau mau pulang juga apel. Disiplin gitu ya, seperti militer ya? Seperti militer. Datang dan pergi pakai upacara. Iya. Terus masuk kuliah, kok lihat yang gila-gila, menarik. Oh, menarik ya. Jadi mungkin kejenuhan dari 3 tahun ya, sekolah itu. 3 tahun. Terus akhirnya memberanikan diri untuk daftar. Soalnya kan belum ada basic teater waktu itu. Ada yang protes nggak ketika kamu pilih teater? Orang-orang sekitarmu? Mungkin teman-teman kuliah. Bilang apa dia? Soalnya kan basic saya kan kuliah di teknik. Teknik ya. Teman-teman itu rata-rata kayak nggak ada kesinambungan. Nggak ada kesinambungan. Antara teknik sama teater. Tapi sebetulnya kan ada, Mas. Apa hubungannya? Dipaksakan ada hubungannya atau seperti apa? Ya, karena kan kesenian teater kan kompleks. Jadi nggak hanya acting, tapi di situ ada kayak artistik. Ya. Terus kayak musik. Musik. Gitu. Terus saya mengaplikasikan
kuliah saya di teknik arsitektur itu ke dalam artistiknya. Artistiknya, Ya, di membuat- match ya? Iya, di desain-desain pertunjukan Oh. gitu. Terus aktivitas teater dengan perkuliahan bagaimana memanage ini jadi seimbang atau mungkin tidak mengganggu kuliah atau mungkin tidak mengganggu teater atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau teater sama kuliah sih sama-sama mengganggu. Sama-sama mengganggu. Iya. Teater dan kuliah sama-sama mengganggu. Sama-sama mengganggu. Tapi gangguan-gangguan itu yang justru menambah daya kita untuk bisa survive Jadi- di dunia kesenian dan pendidikan itu. Oke. Soalnya kan kalau di teater kan latihannya malam. Latihannya malam. Malam sampai Iya. ya mungkin tengah Jam berapa malam. sampai jam berapa latihan? Sekitar jam 9 sampai 9. jam 1 jam Jadi 2 pasca malam. kuliah ya? Selesai Iya, kuliah? Selesai kuliah. Anak-anak yang malam selesai kuliah baru Nah, latihan. kalian kan sampai jam 1. Besok pagi kan kuliah. Apa bisa bangun? Ya itu tadi Mas. Itu namanya gangguan-gangguan yang Gangguan. tapi itu menarik. Oh. Jadi kita diberikan tantangan bahwasanya oke kita fokus malam ini kita fokus latihan, tapi besok pagi kita harus bisa memanage diri kita sendiri Oh, untuk bisa iya. bangun pagi. Terus pernah nggak waktu kuliah terus ngantuk kuat karena latihan sampai larut gitu? Sering sih. Mas. Sering. Jadi Ketiduran di kuliah, kelas berarti waktu kuliah? kalau ketiduran enggak. Nggak sampai. Ya, karena kan gedung kita yang baru ini gedung teknik kan melebar, jadi nggak ada space buat tidur. Cuman ngantuk dekluk Ngantuk, gitu ya? iya ngantuk Pak. Mas. Asik tuh yang ngantuk dekluk kemudian di zoom. Iya. Prestasi sampai sejauh mana prestasinya? Dulu saya pernah menjuarai festival teater Festival teater Iya. kapan? Tahun berapa ya? tahun 2020 2020. waktu awal-awal pandemi. Festival teater yang mengadakan yang menggelar siapa? Yang mengadakan itu Yayasan UIN Tulungagung Uin Tulungagung, ya. mengadakan. Jadi mereka mengadakan festival teater seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Pada waktu itu kan awal pandemi, jadi lombanya itu virtual, Virtual. kirim ke YouTube terus Google Drive gitu. Oh. Terus naskahnya kan bebas pada waktu itu. Jadi saya waktu itu menjadi sutradara dan penulis naskah, Dan naskahnya. mengambil naskah vaksin Oh. tentang ya berbicara tentang vaksin gitu. Tadi match ya dengan tema yang saat itu lagi Ya, emang. PPKM ya. Ada COVID, ada vaksin ya. Iya, ada COVID tentang Nah, vaksin. itu ditayangkan di YouTube ya. Di YouTube, Di di YouTube. YouTube mereka, UIN Tulungagung. Hmm. Dan alhamdulillah dapat juara 2. Wah, juara 2. Iya. Wah, keren. Berapa pemainnya waktu itu? Aktornya? Aktornya satu, Apa monolog satu? ya. Monolog. Karena itu festival teater monolog. Teater monolog. Ya. Jadi kan dari beberapa perguruan tinggi yang ikut, Untak yang diwakili Teater Kusuma itu mendapat juara 2. Juara 2. Juara 2. Berapa kampus yang ikutnya, Pak? Sekitar 20-an. 20 kampus ya? 20 kampus. Di seluruh Indonesia ya, 20 kampus Iya. yang hadir. Kemudian Untak yang nomor 2. Nomor 2. Selain itu prestasi apa lagi? Terus selain itu naskah itu juga pertunjukan itu juga dilombakan di Festival Teater Dewan Kesenian Sidoarjo. Dewan Kesenian Sidoarjo. Itu yang ikut seluruh Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Jadi nggak hanya tingkat universitas, tapi teater umum juga. Teater umum juga ikut ya? Ya, teater Jadi, komunitas itu ikut. tidak pandang bulu ya, ini teater kampus Iya. sama teater umum jadi Iya. satu ya? Jadi satu. Penilaian juga jadi satu waktu itu? Jadi satu. Jadi satu. Dan Terus- kita dapat juara harapan 1. Woi, juara 1. Berarti juara 1 nomor 4 berarti ya? Iya, nomor 1, 2, 3. Juara 1 Juara 1 Sentra Tasik. Sentra Tasik. Sentra Tasik itu umum berarti ya? Unesa. Unesa. Bukan Oh, kejuruan, Unesa. ya. Unesa. Sentra Tasik. Terus Kalian yang- nampilkan juga sama, temanya sama seperti yang waktu di sama. sama. Itu monolog ya? Apa? Monolog. Oh. Terus selesai diikutkan 2 lomba tersebut. Akhirnya pada waktu akhir-akhir tahun 2020 kita diundang UIR, Universitas Indonesia, di acara festival UIR. aja. Dan mereka minta video naskah vaksin itu untuk ditampilkan di acaranya mereka. Jadi kalian ada yang kesana datang ke atau cuma kirim video saja? Kirim video. Kirim video saja di UI Arts ya. UIR. Ya.
Cuma kalau kita ingin datang itu perwakilan satu orang. Satu orang sudah ada yang sana? Enggak kesana. Enggak ada yang sana. Soalnya kan dulu kan ada kayak apa ya, kebijakan vaksin. Kebijakan vaksin. Kalau nggak vaksin ini sampai iya, sekian nggak boleh. Nggak boleh. Iya, naik pesawat maupun naik kereta. Akhirnya nggak. Teman-teman kan terhalang ini apa vaksin. Vaksin. Jangan-jangan belum vaksin semua ini. Sebagian sudah. Mas. Terus Jadi, di UI apa itu? Eventnya seperti apa? Terus eventnya itu kayak menampilkan tentang art-art yang ada di Indonesia. yang ada di Indonesia. Iya. Teman-teman mahasiswa atau secara umum? Secara umum. Secara umum ya. Iya. Termasuk apa seniman kampus ya? Seniman kampus. Dan mereka kan tertarik dengan alur cerita vaksin itu. Alur cerita vaksin. Apa apresiasi mereka dengan alur cerita vaksin itu? Dari apa? Pementasan dirimu. Ya mungkin karena di Jakarta kan sering kayak adu argumen lah tentang vaksin gitu. Mas. Jadi ada pertunjukan vaksin ini yang mungkin mewakili mereka, pikiran mereka atau gimana. Makanya nanti perlu kita tayangkan ya untuk teaternya ya, yang dalam konsep video itu di podcast kita. Boleh. Tapi itu tentang ini Mas, sebenarnya vaksin itu kan teman-teman itu mengkritik tentang dulu kan pas menteri awal-awal Pak Terawan itu. Ya, Dr. Terawan ya. Menteri itu kan menciptakan vaksin. Iya. Tapi nggak disetujui atau gimana sama pemerintah. Ya nggak sampai ada vaksinnya, nggak dipakai di Indonesia. Ya. Soalnya kan itu kan penemuan anak bangsa. Tapi nggak dipakai di negara sendiri. Yang kalian kritik apa waktu di naskah vaksin itu yang kalian sampaikan pesannya ke masyarakat publik? Ketika anak bangsa sudah menemukan ini loh obat alternatif atau vaksin untuk ya wis menghambat laju COVID di Indonesia, itu malah nggak diakui di situ. Durasinya berapa lama? Durasi sekitar 15 sampai 20 menit. 15 menit, panjang ya? Iya. Apa aja yang dirimu sampaikan kata-katanya selain pesan yang utama tadi itu, perkara vaksinnya anak bangsa yang nggak dipakai itu? Cara vaksin ada tentang cinta juga. Di kombeng ya jadi. Iya, ketika seseorang sibuk di dalam laboratorium itu, dia juga ingin melakukan cinta-cintaan seperti manusia biasa. Dia juga ini ya harus jatuh cinta. Harus jatuh cinta. Gitu. Tapi akhirnya sama-sama galau. Jadi vaksinnya ditolak dan cintanya juga ditolak. Cinta ditolak, vaksin ditolak, cinta ditolak. Jadi galau, total galaunya. Total. Menarik sebenarnya kalau ditayangkan gitu. Akhirnya kita perlu melihat ya nanti ya. Iya. Akhirnya dia melakukan pemberontakan lah. Jadi mengedarkan vaksin. Di UI sempat dibedah nggak naskahmu apa pertunjukanmu? Dibedah sama Pak Tommy Wamu, dosen UI. Dosen UI. Dosen filsafat itu. Kesannya mereka apa yang dari apa yang kalian sajikan, pentaskan itu? Dia mengapresiasi ya Mas. Jadi ada ya mengapresiasi sekelompok mahasiswa yang tahu tentang hal-hal seperti itu, tentang vaksin, tentang polemik COVID-19. Sebenarnya menarik ini ya, ternyata Teater Kusuma Untak Surabaya itu sudah melampaui ya, mereka sudah komunikasi dengan Jakarta, ikut terlibat di UIAD, bahkan tidak menawarkan, tapi apa yang mereka pentaskan itu menyita perhatian mereka sehingga diajak untuk ikut di UIAD dan juga mendapatkan apresiasi, jadi sempat dibedah karena topiknya cukup hangat saat itu ya. Jadi tematik sekali. Jadi teman-teman kan nggak kira kalau mendapat prestasi karena kan temanya kan sensitif ya. Iya. Karena itu menyangkut kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah. Berani nggak ya menampilkan seperti itu ya? Jangan-jangan nanti dicekal. Subversif nanti. Kalau dulu era Orde Baru ada istilah subversif ya. Kalau subversif pasti ditangkap ya. Ditangkap. Kemudian era-era sekarang ini ada istilah teroris. Wah, jangan-jangan radikal dulu. Enggak lah, nggak ada hubungannya ya. Ini art ya, bebas. Kalau seni sebenarnya nggak ada batasan ya. Yang penting kan tidak pornografi, tidak porno aksi apa, aman-aman saja. Teman-teman kan di situ kan kayak merespon tentang vaksin atau COVID yang ada di Indonesia gitu Mas. Jadi ya wis responnya ya tentang pertunjukan itu. Kalau aktivis kan mungkin responnya kan tentang demo atau gimana. Kalau kita ya membuat pertunjukan. Jadi menarik sebenarnya ya. Jadi
apa ya, kritikan biasanya kritikan disampaikan dalam forum ya, atau enggak kalau enggak mahasiswa itu melakukan sebuah kritikan dalam format demo ya, menggalakkan massa, kemudian teriak, bawa spanduk, bawa yel-yel sebagainya, apa yang diundang-undangkan disampaikan di kertas, kemudian dipajang seperti ini ya, sambil teriak-teriak. Tapi ini enggak ya, di teater punya format sendiri ya, dikemas dalam naskah yang apik, kemudian dipentaskan, dikombinasi dengan lampu, musik dan sebagainya, akan jadi sebuah pertunjukan yang membawa pesan moralnya harus nyampe, dan konsepnya cukup bagus dunia. Ada karya-karya yang lain nggak? Ada sih Mas. Jadi itu kan yang mendapat prestasi pada waktu itu nggak hanya saya sendiri, tapi ada kayak senior dan teman-teman yang mendapat prestasi. Ada festival sepasang aktor juga. Yang mengadakan itu Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Ya. Iya. Kita juga mendapat juara terbaik. Juara satu. Gitu. Terus festival teater Unesa kita juga mendapatkan juara 3. Jadi kalian sangat diperhitungkan ya di Jawa Timur ini ya. Alhamdulillah di Indonesia ya. Teater kampus yang sangat diperhitungkan ya. Jadi karena prestasi kalian bukan hanya prestasi ya. Jadi Teater Kusuma atau Teater Kampus Untang ini begitu dia berekspresi ya dalam format festival atau lomba, dia mesti masuk di ruang nominasi ya. Kalau nggak juara di lingkuran juara 1, 2, 3 itu masuk di harapan. Artinya karena kan itu Mas, kita sebenarnya ini terinspirasi dari senior kayak angkatan pertama sampai angkatan yang 90-an itu dia kan banyak prestasi. Iya. Bisa ceritakan senior kalian punya prestasi apa saja? Yang saya tahu sih dulu itu kayak juara Peksiminas, terus diundang di Dewan Kesenian Surabaya, mewakili Jawa Timur juga, gitu. Jadi kita terinspirasi di situ. Jadi ngikuti jejak seniornya ya. Jadi apa yang dikerjakan senior itu juga harus menjadi tradisi untuk generasi yang saat ini ya. Jadi dari 2018, 2019, 2020 itu mendapat prestasi terus 2021. Iya. Respon kampus terhadap prestasi kalian seperti apa? Di kampus sangat support tentang mahasiswa yang berprestasi. Jadi kita dikasih kayak uang penghargaan uang penghargaan dan dikasih pembinaan. Wah, keren. Berarti ini yang menarik ya di jadi kampus sih ada spesial. Kampus Untak Surabaya itu sangat support dalam hal pendanaan juga. Wah, berarti ini patut untuk disimak ya sama ada di mahasiswa ya. Kalau kalian nggak ikut UKM rugi, harusnya kalian ikut UKM ya. Pilih UKM kemudian berprestasi di sana, dan kalian pasti akan mendapatkan apresiasi dari kampus ya. Nggak kepingin pindah ke UKM yang lain, pasti tetap ingin ke UKM teater. Sempat pindah. Mungkin pindah ke pencinta alam seru. Pencinta alam, kenapa harus pencinta alam? Mungkin nuansanya sama ya? Ya, sebenarnya ini sih Mas, pengen menjelajahi alam. Nusantara. Gitu. Benar kan? Iya. Ingin menjelajahi Nusantara. Jadi kayak hal-hal yang menarik ataupun ya mungkin mencari kegilaan di luar kesenian. Jangan nanti kamu dipikir orang gila jalan di luar. Karena UKM di Untang itu sangat ini Mas, kayak kegiatannya juga, prestasinya juga, semuanya ini unjuk gigi. Oke. Hal yang menarik saat latihan di kampus apa? Atau mungkin yang unik, yang lucu apa? Atau yang itu menjadi ingatan di dirimu atau sama teman-temanmu? Kalau hal yang menarik mungkin kan kita latihan malam. Pasti kan semuanya sudah capek dengan tugas, terus dengan kuliah, terus ditambah lagi kita latihan malam dan dituntut untuk profesional gitu. Jadi mungkin hal menarik sih sering berantem sama teman sendiri. Tapi berantemnya nggak fisik, cuma argumen. Adu mulut ya. Itu sih. Dan hal lucunya setelah itu kita guyonan terus. Cair kembali. Gesekan sebentar, adu mulut, lisan, setelah itu clear, selesai. Itu sih, seru ya. Ada berapa anggota untuk anggota aktif sekitar
30 orang. 30 orang, banyak ya? Jadi, Iya, banyak. mereka aktif semua ya produksi untuk pertunjukan teater. Ya. Selain teater apa aja aktivitas di Kusuma Teater Untak ini? Kalau di Teater Kusuma kan ada divisi-divisi. Iya. Jadi divisi musik, divisi sastra, Musik. divisi seni rupa. Gitu. Jadi teman-teman anggota itu nggak hanya aktif di teater aja. Jadi ada yang aktif di sastra, terus musik, terus seni Iya. rupa. Jadi mereka dan prosesnya juga nggak hanya di lingkup Teater Kusuma. Enggak ada ilmu teater. Jadi mereka proses di Bengkel Muda Surabaya. Oh gitu, di luar ya, di luar kampus ya? Terus yang musik itu proses di halaman bengkel gitu. Alam Mikael ya. Sebuah kelompok musik kontemporer yang ada di Kontemporer ya. Surabaya. Jadi mereka ikut ini ya, apa kerja sama komunitas kesenian di luar kampus ya. Iya. Itu. Pernah pentas bareng sama teman-teman teater yang di luar Pernah, kampus Mas. itu? Jadi tahun ini kita pentas bareng sama Bengkel Muda Surabaya. Bengkel Muda Surabaya. Itu sebuah komunitas seni legendaris yang ada di Surabaya itu. Terus pentas sama ini kelompok musik halaman bengkel juga. Halaman Bengkel juga ya. Pentas di mana? Di gedung alun-alun Surabaya. Gedung Juang ya mungkin ya, Iya, atau Gedung Gedung Merah Putih ya, Gedung Juang. Merah Putih. Wah menarik gitu ya, di Iya. profil kalian ya. Jangan-jangan kalian sudah dikenal banyak sama teman-teman seniman. Iya. Jadi seniman itu. kelebihan ikut Teater Kusuma juga Apa ini kelebihannya? terkenal di kampus juga. Oh terkenal di kampus. Iya. Berarti Jadi, kalian artis ini ya. artis. Kere British, bukan selebritis. Kere British. Ini selebritisnya kampus ya, tapi jangan karena bukan selebritis tapi kere British. Kere British. Kenapa kere British? Ya karena makan 3 kali sehari itu berjusa. Makanya tubuh mereka itu kurus-kurus ya. Asupannya kurang mengandung apa nggak tahu. Tapi ada kebanggaan. Apa? Mie Kalau- terus mungkin. Ya itu vitamin. Vitamin ya. Vitamin. Sarapannya mie, makan siang mie, malam ketemu dengan mie ya. Besok pagi juga mie. Mie terus. Iya. Karena kan kalau kita pentas di kampus sendiri kan, kalau ketemu teman-teman mahasiswa kan Iya. kayak, oh ini yang jadi badut kemarin. Oh, gitu ini ya. yang jadi si ini. Berarti kalian sering manggung di kampus sendiri ya? Sering. Ditonton mahasiswa Untak Iya. banyak itu. Jadi ada kayak organisasi kemahasiswaan kayak buat acara, Iya. kita sering diundang. Oh gitu ya. Iya. Jadi sering. Wah banyak gebetannya berarti ini. Wah, ini. Banyak gebetan artis ya, selebritis di kampus. Jangan-jangan playboy kalian. Ya menikmati masa muda. Menikmati masa muda. Teater Kusuma, ngerti sejarahnya? Tahun berapa itu lahir Teater Kusuma? Teater Kusuma lahir tahun 1989. 1989. Jadi lama sekali ya dia. Iya. Jadi dari angkatan pertama sampai yang baru kemarin itu kita sering ngobrol bersama gitu. Sering nggak ketemu sama saudara-saudara sudah alumni? Sering. Jadi kalau di UKM Teater Kusuma kan kalau alumni itu ada forum sendiri. Ada forum sendiri ya? Namanya FK3. FK3 ya. Forum Keluarga Teater Kusuma. Forum Keluarga Teater Kusuma. Apa yang mereka bahas ketika ketemu bareng antara adik-adiknya sama Ya ngobrol tentang perkembangan kesenian. Terus pentas bareng kumpul mereka? pentas Sering bareng ini masih digodok. Masih digodok ya? Mungkin Emang ada rencana ya pentas bulan bareng ya? Desember itu. Terus ya Ada rencana nggak ke Jakarta menjadi artis? mungkin enggak mas. Atau jadi seniman Surabaya. di Surabaya Iya. atau ingin melampaui menjadi aktor teater internasional atau bagaimana? Iya. Ya ada harapan-harapan seperti Ada itu. rencana pertunjukan yang lebih besar atau bagaimana ke depan? Ada. Mungkin bulan Desember. Desember. Desember Merencanakan kita apa Desember nanti? ada perayaan Disnatalis Teater Disnatalis Kusuma. Teater Kusuma, ya. Jadi kita melibatkan seniman-seniman Surabaya. Oke. Kita ajak pentas bareng terus kolaborasi. Rencana di mana? Di kampus atau di luar? Rencana sementara masih di kampus. Masih di kampus ya. Karena kan kita menyemarakkan lagi kesenian yang ada di Untak. Tentu butuh duit banyak untuk membuat acara seperti itu. Terus kalian dapatkan duit dari mana? Mahasiswa kan minta duit ke orang tua. Ini bagaimana Iya. kalian dapat duit ini? Dalam kegiatan UKM Teater Kusuma itu kita mesti mengajukan proposal ke kampus terus ke support dari kampus ya? perusahaan-perusahaan juga Oke, sponsorship ya. sponsorship. Jadi
Jadi mereka ini support ya, Ya. kampus support ya terhadap Support. ini ya kegiatan kalian ya. sport. Apalagi kalau lomba itu didanai full. Oh, mas, Kalau mantap. Ya. kegiatan-kegiatan kayak disnatalis ataupun itu Oh. nggak banyak tapi ada lah. Oh, Ya. Dan kita dari hal seperti itu kita juga belajar bisnis. Jadi mengajukan proposal, Nah. kerjasama. kerjasama. Pernah ya? Atau kalian jangan-jangan kalian punya ini ya, punya sponsor yang khusus untuk pertunjukan kalian atau yang support kalian? Ada Punya nggak? salah satu bank. Salah satu bank. Jadi kita setiap buat acara itu dikasih disupport sama fresh money ya, Ya. atau barang fresh money. money. Wah, menarik sebenarnya. Jadi ada donasi tetap ya di kalian ya. Iya, ada donasi. Donasi tetap ya, sponsorship tetap, sponsor tetap ya. Menarik. Pernah nggak merasakan aku jenuh di teater, mau kemana ya? Kalau seperti itu mungkin belum, cuma lebih ke frustasi sih. Frustasi. Iya, frustasi. Frustasi itu sebenarnya seperti apa sih? Kok ada istilah frustasi di teater? Ya, jadi kan di teater kan kita juga secara gak langsung itu kayak apa ya? Kayak ajang perlombaan sesama teman gitu. Ajang ini perlombaan apa ya? Perlombaan Perlombaan beneran karya. apa perlombaan tidak bener ini ya? Perlombaan menampilkan karya gitu. Oh, Jadi unjuk ada- gigi ya? Ya, unjuk gigi. Saingan lah. Oh, saingan tipis-tipis ya. gitu. Saingan tipis-tipis Iya. ya. Jadi- aku bisa, mosok kon bisa, aku nggak bisa, kon bisa, aku harus bisa gitu ya. Ya. Eh. Jadi yang dirasakan teman-teman itu kayak frustasi. Kok aku nggak bisa buat karya yang bagus? Kok aku nggak bisa Sifatnya buat karya positif ya, seperti ini? yang sifatnya positif ya. Iya. Dia bisa, aku nggak bisa ya. Akhirnya ya sama-sama melakukan proses. Akhirnya bisa. proses. Kalau mungkin titik kejenuhan masih belum. Lebih senang mana? Main monolog sama bareng-bareng? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Karena secara kayak feel terus emosi itu dapat. Kalau monolog kan satu orang yang Satu orang butuh Kalau- mental yang kuat ya, Iya. untuk tampil sendirian di panggung gitu ya. Jadi Kalau harus rame-rame kan ada yang Iya. ganteng, ada yang cantik, jadi Oh. bisa dipandang. woi, bisa saling pandang memandang. Bisa saling pandang. Menarik. Iya. Karena teman-teman teater Kusuma juga bisa dipandang. Ada nggak yang tidak disukai di teater? Apa yang menurutmu? Aku nggak seneng iya apa? Apa sih teater? Apa yang kalian benci di teater itu apa? Mungkin kurangnya kesadaran tentang kebersihan sih. Oh, kebersihan ya. Kenapa dengan kebersihan? Ada problem kebersihan nih kayaknya. Soalnya kan ya mungkin karena jadwal hari-hari yang agak sedikit padat. Oh, wah. Jadi kan selesai kuliah. Jadwal keseharian yang begitu padat, apa saja yang dilakukan sehingga mengatakan Iya. padat sekali jadwalnya. Teman-teman itu ada 3 hal yang dilakukan, Mas. Apa? Ada kuliah, Kuliah, terus latihan teater, latihan teater. dan juga kencan. Wah, anu. Jadi 3 hal itu Mantap. saling- 3 ini Jadi, saya ingat iya. ya. Kuliah, teater sama kencan. Kencan. Jangan sampai kencan terganggu, teater terganggu, Iya, nggak terganggu. Gitu. Yang sering dikorbankan mana? Mesti ada yang dikorbankan. Kuliah. Kencannya kuliah. Nggak berani mengorbankan. Nggak berani mengorbankan kencannya ya buyar nanti ya. Kan ada lirik lagu. Apa lirik lagu itu? Kuliah Gusti kutelantarkan Wah. atas nama teater dan hidup yang penuh kebebasan itu. Mas. Terus. Terus kenapa nggak berani menelantarkan kencannya? Ya laki-laki kan takut sama perempuan. Kenapa? Tapi kan di teater Kusuma itu saya menyebutnya itu arena bermain. Ada bermain. Jadi teman-teman itu bisa mengekspresikan pikirannya di lebih situ. nyaman di sana ya. Lebih nyaman. Bukan tempatnya untuk tertekan lah. Jadi Tertekan, ya. tempat bermain kan enjoy. Oke. Bisa ngatur waktu nggak di teater waktu sehariannya? Atau jangan-jangan sering lupa ketika lagi enjoy di teater, waduh waiku udah mulai. Aduh, waktunya apel. Ya, dulu sering seperti itu. Terus ya? Dulu sering kayak keasikan di teater melupakan kuliah. Melupakan kuliah. Tapi ya umur kan semakin naik. Jangan-jangan kalian kuliah nggak mandi nih. Sering. Ketiduran di teater, Iya. waktu kuliah langsung lari ambil baju ya. Terus Gopo kuliah. terus langsung kuliah. Gopo. Ya, masih ya. Wah, kacau nih di kelas tadi. Kalian baunya nggak karu-karuan ya. Masuk kelas, samping kiri kanan ada cewek-cewek ya, kuliah.
Tapi yang penting hadir di dalam Hadir kelas. kuliah. Pernah diprotes sama dosen ketika kuliah? Pernah sih. Jadi kan ada kuliah pagi waktu itu. Jadi dosen itu mungkin mengamati saya. Kok setiap pagi kok mesti acak-acakan. Acak-acakan ya. Oh, acak-acakan. Datang Iya, mesti acak-acakan. nggak rapi gitu. Nggak rapi. Terus bajunya itu kayak aneh, kayak trainingan, terus sepatuan gitu. Terus Kalau yang lain kan rapi. rapi, nyetil ya, stil ya. Stil gitu. Kalau kita kan kalau kuliah pagi itu baju seadanya lah. Oh. Yang nyentel di Iya. Oh. diambil. Karena kan tidur di teater di bengkel. Ditegur atau cuma diajak ngobrol aja sama dosen? Ditegur. Gitu. Ditegur. Iya. Lain kali jangan seperti ini. Terus kamu cerita? Enggak sih. Enggak, Takut, kamu Pak. takut. Iya, Pak. Kenapa Iya. nggak cerita? Iya Pak, saya tadi baru bangun Pak, habis latihan tadi malam teater sampai jam sekian. Karena dosennya itu agak sedikit nggak mau tahu. Oh. Yang penting kamu di kelas ini rapi. Rapi, Terus oke. saya melihatnya itu enak. Terus selanjutnya berubah Anda? Apa tetap saja seperti itu dirimu? Akhirnya saya nggak masuk. Nggak masuk kelas? Iya. Terus Iya. dirimu gimana kamu nggak masuk kelas? Merusak kebebasan mahasiswa. Merusak kebebasan mahasiswa. Terus nilaimu gimana dari dosen tadi itu? Ujian datang. Ya akhirnya ya agak sedikit jelek tapi lulus. Jelek tapi lulus, ini nggak menikmati sekali. Akhirnya nilainya pas-pasan ya. Pas-pasan. Setelah itu dirimu nggak masuk ya. Sakit hati, harusnya kamu cerita Pak ini. Atau jangan-jangan kamu protes harusnya, atau dirimu harusnya protes. Temenmu kalian ajak semua ke sana pakai bajunya. Gitu, Pak. Menarik itu. Jadi tapi semakin kesini semakin giat untuk Cuman dia tuh. iya. Kan tuntutan IP terakhir kuliah berapa semester ini? masih 3 koma. 3, wah mantap, spesial tangan. Jadi masih menjaga IPA-nya 3 ya, bukan 1, Bukan. Jadi tetap konsisten 3 lah. bukan ikoma, dulu ada istilah ikoma. 1 koma. Ikatan 1 koma. Ini masih spesial ya, di 3 ke atas ya. Ya, 3. Jadi tetap aja dipertahankan. Yang penting kan kuliah sukses, aktivitas juga sukses. Ya, kuliah sukses, kesenian sukses. Jadi dirimu prestasi yang panjang itu saat dirimu jadi ketua atau sebelum jadi ketua? Sebelum Sebelum jadi ketua. jadi ketua. Mungkin Jadi itu salah pas- satunya pertimbangan ya, dirimu ada prestasi yang main iya, monolog. mungkin gitu. Ya, ya. Jadi PR-nya sekarang sih mewariskan tradisi prestasi itu ke adik-adik. Ya. Masih ada rencana lagi ke depan untuk monolog? Untuk apa? Monolog. Monolog. Kemarin sudah. Kemarin sudah Kemarin ikut lomba 2 kali. 2 kali. Tapi- Tema yang sama atau beda? Beda-beda. Oh beda. Beda-beda. Tapi belum dapat prestasi. Belum untuk ada tahun prestasi, tapi tetap proses ya. ini. Tetap proses. Selain lomba kita juga ada kegiatan pentas keliling. Pentas keliling. Ya. Dirimu pentas keliling tunggal dari Untak sendiri atau kerjasama sama? Kalau tahun ini kita kerjasama sama Desa Becijong. Sebentar. Kalian pentas keliling, kuliahmu bagaimana? Kita- Kalian kan masih ada iya. tanggung jawab untuk kuliah. Sementara Iya. pentas keliling ya. Keliling. Keliling itu nggak satu tempat ya. Berapa tempat itu? 2 tempat. 2 tempat. Berapa hari? Satu 1 minggu. minggu itu diselesaikan 2 tempat itu. Selesaikan. Berarti kalian bolos 1 minggu ya? Oh, enggak Mas. Jadi kita ngambilnya itu waktu liburan. Waktu liburan. Liburan kuliah kemarin bulan Juli. Hmm? Kita ambil pentas keliling di situ. Pas ambil liburan ya. Iya. Jadi nggak mengganggu perkuliahan ya. Enggak mengganggu. Jadi fine aja, lancar saja ya. Iya, fan-fan. Soalnya kan kita di situ ada misi supaya teman-teman teater ini paham tentang kebudayaan, paham tentang sosial gitu. Makanya Di mana kita itu? pentas keliling di Desa Bejijong, Disebut. Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Apa yang bisa diambil dari kalau Trowulan setahu saya kan di tempat yang sangat percaya di sana ya, di Iya. peninggalan Kerajaan Majapahit di sana. Ada kebudayaan apa di sana? Di Becicong. Bejijong. Iya. Jadi kita kerjasama sama Kampung Majapahit. Kampung Majapahit. Kampung Majapahit itu sebuah kelompok yang membentuk kampung ini melestarikan budaya Majapahit itu. Apa budaya yang diperjuangkan lestari sama saat ini di sana? Lebih ke ini mewariskan rumah-rumah Majapahit. Oh, rumah-rumah Ya, jadi rumah warga itu direlokasi untuk seperti direlokasi ulang. ya, direnov seperti ini ya. Rumah zaman dulu Rumah ya zaman di era Majapahit gitu. Oh. Dan juga
misi mereka itu mengenalkan budaya Majapahit, terus Jadi di sana batik- banyak batik rumah-rumah Majapahit. yang di ini ya direnov lagi, Iya banyak. dimodelkan seperti di era Majapahit ya. Iya banyak. Terus kalian ngapain dengan pentas keliling? Pentas gitu? Kita pentas, terus kita belajar tentang budaya Majapahit. Kita juga belajar tentang kayak mengelola apa tempat wisata. Tempat wisata. Gitu. Berapa hari pas di Bejijongnya? Di Bejijong sekitar 5 harian. 5 harian, full 5 hari di sana. Oh, 5 hari. Setelah Kita itu- kegiatan. Setelah itu kemana lagi? Setelah itu kita tampil sebelumnya kita tampil di SMA. SMA, di Mojokerto juga? Iya di Mojokerto. Cuma tempatnya agak jauh Agak jauh. di kota Mojokerto. Hmm. Jadi kita satu minggu kita proses di situ. 1 minggu, di 5 hari di Bejijong di ini ya, di masyarakat Di sana masyarakat. ya? Ya, kita belajar tentang kayak apa? Menghormati sesepuh, menghormati tipunden itu Oh seperti gitu. apa, ritual-ritualnya. Jadi ada model ritual seperti apa itu Ya. di ini ya, apa ya, diproyeksikan ya seperti apa dulu ya? Dia ada. Iya, diperiksa. Di mereka benar-benar menghormati nenek moyang lah. Oh, gitu. Apa yang bisa kalian petik ketika di Bejijong itu? Di Bejijong, Atau jangan-jangan suasananya sudah beda sama seperti yang di kayak gini ya? ya Dibuat beda berbeda sama di gitu. Surabaya. Kostumnya apa? Soalnya mereka benar-benar pengen melestarikan budaya Majapahit. Oh. Jadi rumah, terus pakaian, terus mereka juga ngomongnya itu sopan santun. Iya. Terus masakan-masakan juga banyak yang masakan zaman dulu. Masakan apa masakan zaman dulu di Bejijong itu? Jijong kayak apa? Nasi jagung. Oh, nasi jagung. Itu masakan dulu ya? Iya, masakan dulu. Hmm. Masakan buat raja. Oke, jadi nasi jagung itu adalah menu peninggalan zaman kerajaan dulu ya. Kerajaan. Ngerti kita kan nasi jagung itu nasi yang makanan khasnya orang Madura, Iya. seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak ngobrol banyak sama Di Oki atau Bang Oki. Ya, terima kasih. Ketua UKM Teater Kusuma. Menarik sebenarnya ngomong sama dia ya. Hanya perlu disambung lagi ngomong sama dia. Bagaimana aktivitas di perkuliahan ini tidak terganggu, teater jalan, gebetannya juga Kencan juga jalan. jalan, nggak terombang ambing ya. Terus bagaimana cara dia memanage gebetannya agar tidak marah-marah ketika ada jadwal latihan dan Jadwal sebagainya. Terus alhamdulillah di kuliah IP-nya masih di atas 3. Di atas 3. Itu yang paling top. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Oki. Ketemu lagi di lain waktu. Ya, Oke terima kawan, kasih. sobat alumni Untak di seluruh tanah air Indonesia dan dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak. Kali ini bersama saya ngobrol banyak tentang UKM Teater. Selanjutnya kita akan ngobrol banyak lagi dengan adik-adik UKM kita. Ada sekitar 30 UKM ya, atau 30. lebih ya. Nanti kita akan ajak ngobrol bareng ya. Apa sih aktivitas mereka dan kemudian prestasi mereka seperti apa ya. Terus perkuliahan mereka seperti apa, apakah terganggu atau bagaimana. Terus apresiasi kampus bagaimana ketika mereka memperoleh sebuah prestasi. Apakah kampus mensupport atau bagaimana. Terus batasan-batasan apresiasi kampus seperti apa. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan kita di AUSI, Alumni Untak Club. Salam seni dan budaya. Iqbal Untak, solid dan tangguh.